Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmawati dengan NIM SSI 202203108 dengan mata kuliah 93 Keamanan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester ganjil 2025-2026 untuk konfigurasi NAT dan konfigurasi VPN site to site. Untuk soal yang pertama mengenai konfigurasi NAT, langkah pertama adalah buat model topologi dan mengatur alamat IP sesuai dengan tabel yang ada. Model topologi dibuat sesuai dengan gambar yang diberikan dengan alamat IP mengacu pada tabel di atas. Tabel alamat IP simulasi firewall menggunakan access list. Topologi menunjukkan komunikasi jaringan antara 5 PC yang dihubungkan melalui 3 switch, 2 router, dan 2 server. PC 1 sampai PC 5 berperan sebagai device dengan pembagian PC 1, PC 2 terhubung melalui switch 0, sedangkan PC 3 dan PC 5 melalui switch 1. Kelima PC digunakan untuk mengirim dan menerima data ke server, serta untuk menguji konektivitas jaringan dengan perintah ping melalui command prompt. Langkah kedua, pengalamatan IP pada PC 1 dan PC 2. Seperti yang tertera pada gambar, berikan alamat IP pada PC1 sesuai dengan tabel IP yang telah ditentukan lengkap dengan subnet mask dan default gateway. Default gateway diisi dengan alamat IP interface router, satu yang berfungsi sebagai jalur keluar untuk komunikasi ke jaringan luar. Lakukan hal yang sama untuk pengalamatan IP pada PC 2, 3, 4, dan 5. Server web, server VTP, dan router dengan alamat yang berbeda. Untuk langkah ketiga yaitu mengenai konfigurasi pada router 1. Router 1 dikonfigurasi dengan NAT overload untuk menjembatani jaringan private atau lokal ke jaringan publik atau internet. Konfigurasi ini bertujuan menghemat alamat IP publik, meningkatkan keamanan, dan memberikan fleksibilitas. Mekanismenya adalah mengubah alamat IP private menjadi satu atau beberapa alamat IP publik saat berkomunikasi keluar serta menyembunyikan topologi jaringan internal dari internet. Langkah keempat, pengecekan arus jaringan dengan ping pada PC. Lakukan ping pada PC untuk mengakses koneksi ke server, mulai dengan ping ke diri sendiri lalu ke router 192.168.50.1 dan terakhir ke server 192.168.20.5 dengan hasil menunjukkan semua ping berhasil menandakan PC dapat mengirim dan menerima data dari server dengan baik. Langkah kelima adalah analisis hasil pengujian di browser PC 1, 2, dan 5. Pada PC 1, buka desktop dan jalankan browser. Kemudian akses HTTP 192.168.20.5. Jika konfigurasi berhasil, halaman web akan muncul sesuai pada gambar yang ditampilkan. Verifikasi menggunakan nestat dan di command prompt web server. Seperti yang tertera pada gambar, nestat digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan, protokol, dan tabel routing. Alat ini membantu administrator dalam memantau jaringan, mendiagnosis masalah, dan mengidentifikasi port serta lalu lintas aktif. Hasil verifikasi menunjukkan belum ada data statistik koneksi jaringan yang tercatat. Langkah selanjutnya adalah akses VTP 192.168.20.5 melalui command prompt PC 1. Seperti yang tertera pada gambar, akses VTP dilakukan dari command prompt PC 1 ke alamat 192.168.20.5. VTP berfungsi untuk mentransfer file dan data antara klien dan server, mendukung operasi seperti upload, download, dan pengelolaan file jarak jauh. Protokol ini berguna untuk mengelola website, backup data, dan berbagi file besar. Selanjutnya itu verifikasi menggunakan nestat di CMD web server. Setelah akses VTP dari PC 1 dilakukan, verifikasi dengan nestat di command prompt server, hasil menunjukkan VTP server diakses oleh host dengan alamat IP 192.168.30.1 dan 192.168.50.1. Untuk soal yang kedua mengenai konfigurasi VPN site to site. Pertama, membuat model topologi sesuai contoh berikut. Topologi menunjukkan komunikasi dua PC di lokasi berbeda melalui 3 router Cisco 2901 dengan alur PC 0 ke router 1, ke router 2, ke router 3, ke PC 1. PC 0 dan PC 1 bertindak sebagai perangkat akhir.
di mana PC0 di jaringan lokal kiri, PC1 di kanan, digunakan untuk komunikasi data dan pengujian konektivitas. Ketiga router berfungsi untuk menghubungkan jaringan berbeda. Router 1 menghubungkan jaringan ke PC0 ke jaringan antar router, router 2 sebagai penghubung utama di tengah, router 3 untuk menghubungkan jaringan antar router ke jaringan PC1. Router-router ini menangani routing paket koneksi PC router memakai kabel Ethernet, yaitu kabel garis putus-putus hitam untuk LAN, dan koneksi antar router memakai kabel serial garis zigzag merah untuk simulasi WAN atau jaringan jarak jauh. Langkah kedua, lakukan pengalamatan IP pada PC0 dan PC1. PC0 diberikan alamat IP dalam jaringan yang sama dengan interface router 1 yang terhubung langsung, yaitu 192.168.10.10 beserta subnet mask dan default gateway, lalu alamat IP interface router 1. Default gateway menjadi jalur keluar PC0 ke jaringan luar. PC1 dikonfigurasi dengan cara serupa, namun dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.20.10. Langkah yang ketiga yaitu lakukan konfigurasi VPN pada router. Router 1 bertindak sebagai peer VPN untuk router 3 dan menjadi gateway VPN untuk jaringan 192.168.10.10/24. Router 1 harus membuat terowongan VPN IPsec langsung ke router 3 sehingga konfigurasinya harus timbal balik atau mirror. Dengan router 3, langkah-langkahnya meliputi sebagai berikut yang tertera pada gambar. Pada router 1 dibuat access list yang berfungsi menentukan trafik yang akan dienkripsi. ACL ini mengizinkan komunikasi antar jaringan lokal dan jaringan tujuan. Jaringan sumber dan tujuan pada ACL ini merupakan kebalikan dari ACL yang dikonfigurasi pada router 3, karena router 1 berada di sisi jaringan yang berbeda. Yang kedua yaitu membuat access list untuk menentukan trafik yang akan dienkripsi, yang mengizinkan komunikasi antara jaringan lokal dan jaringan tujuan, kebalikan dari ACL di router 3. Ketiga, mengkonfigurasi kebijakan ISA KMP dengan parameter yang sama seperti router 3, enskripsi AS dan autentifikasi preset key dan Diffie-Hellman Group 2 untuk keberhasilan negosiasi P1. Menetapkan preset key yang identik dengan router 3, hanya alamat IP peer yang berbeda, yaitu IP router 3. Membuat transform set dengan nama dan algoritma yang identik dengan router 3 untuk kesepakatan keamanan data pada S2. Untuk gambar selanjutnya yaitu mengenai membuat dan menerapkan cryptomap yang mengikat di router 3, transform set, dan ICL ke interface serial yang mengarah ke router 2 atau jalur WAN, sehingga trafik sesuai ACL otomatis terenskripsi. Yang keempat, lakukan konfigurasi VPN pada router 2. Router 2 tidak berfungsi sebagai endpoint VPN, melainkan hanya sebagai router perantara atau transit router yang meneruskan paket data terenskripsi antara router 1 dan router 3. Oleh karena itu, router 2 tidak memerlukan konfigurasi VPN IPsec. Router 2 yang tidak dikonfigurasi VPN IPsec interface-nya dikonfigurasi untuk routing, misal Gigabit Ethernet 0/0 dengan alamat IP 192.168.20.1/24 ke PC1 dengan serial 0/3/0 dengan alamat IP 172.16.20.2.24 untuk jaringan publik. Router 2 hanya melakukan routing paket terenskripsi tanpa dapat membaca isinya. Lakukan konfigurasi pada router 3. Router 3 berperan sebagai endpoint VPN pasangan router 1 dan gateway jaringan 192.168.20.0/24. Langkah konfigurasinya itu membuat access list, misal nomor 110, untuk menentukan trafik yang akan dienkripsi atau komunikasi jaringan private. Mengkonfigurasi kebijakan ISA KMP policy dan dengan parameter AS, preset key, dan DH group untuk negosiasi P1. Pada gambar di atas menunjukkan angka untuk menentukan alamat di router 1, 172.16.10.2 dan preset key yang sama, membuat transform set dan cryptomap yang sesuai, lalu menerapkan cryptomap pada interface serial 0/3/0 yang terhubung pada router 1. Setelah konfigurasi VPN IPsec aktif, ISA KMP is on dan siap membangun terowongan otomatis saat ada trafik yang cocok dengan ACL. Untuk pembuktiannya, melakukan ping untuk mengecek arus jaringan. Lakukan ping dari PC0 192.168.0.10 ke PC1 dengan alamat IP berikut. Paket akan dikirim ke router 1, dienkripsi berdasarkan ACL, diteruskan melalui router 2 tanpa perubahan, dienkripsi oleh router 3, lalu sampai ke PC1. Balasan akan melalui proses sebaliknya. Hal ini memverifikasi bahwa konektivitas aman dan terenskripsi antar jaringan private berjalan lancar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.